Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan kita masuk materi baru yaitu bab 2 statistika. Di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Bab 2 yaitu statistika. Nah, statistika ada penyajian data. Nah, di sini ada penyajian data, biasanya ada dalam bentuk, ada macam-macam ya. Ada diagram garis seperti ini, nanti tinggal kalian pahami aja. Diagram garis, nih. Dari tabel ini kita buat diagram garisnya. Selanjutnya diagram batang seperti ini tampilannya. Biasanya diagram batang ini sama saja dengan histogram biasanya. Nama lainnya. Nah, selanjutnya ada diagram lingkaran. Nah, ini contohnya. Nah, dari contoh ini, di sini ada tabelnya, datanya. Nah, kita buat diagram lingkarannya kan berarti dibagi-bagi ya. Nah, berarti dari data ini, kita jadikan persen sama sudut pusatnya. Yaitu 60 per 200. 200 itu dari mana? 200 itu ternyata total dari anggotanya. Ini kita totalin, ternyata jumlahnya ada 200. Jadi 60 per 200 dikali 100% sama dengan 30%. Nah, untuk mencari sudut pusatnya atau derajatnya, berarti satu lingkaran itu 360 derajat, berarti 60 per 200 dikali 360 derajat, yaitu 108 derajat. Kemudian di bawahnya mengikuti ya, sama rumusnya. Nah, baru kita bagi-bagi ya, diperkirakan saja ya 90 derajat atau 20% itu semana, bisa ya. Nah, selanjutnya ada diagram batang daun. Nah, di sini ada keterangannya. Ada datanya. Nah, keterangannya kita buat dua kolom, yaitu kolom batang dan kolom daun. Lajur itu sama aja kayak kolom ya, yaitu kolom batang menyatakan angka puluhan, kolom lajur daun atau kolom daun menyatakan angka satuan. Nah, kalau dia angkanya hanya satu bilangan, berarti ke depannya kita beri 0, angka 0. Dari 01, 01. Ini kan karena satunya ada 2 ya. Terus 02, 02, 03, 06, sampai 09. Nah, ini ada angka belasannya. Berarti satunya di batang, 0-nya di daun. 12 berarti satunya di batang, 2-nya di daun. Nah, untuk yang puluhannya di sini ada 21, berarti 2 di batang, satunya di daun, dan seterusnya. Bisa ya. Selanjutnya ada yang B, bagian B-nya ada distribusi frekuensi. Nah, di sini ada contoh data hasil pengukurannya ini. Nah, agar data tersebut memberikan informasi yang lebih banyak dan mudah dibaca, maka kita buat distribusi frekuensi, yaitu kita buat tabelnya. Disusun secara berkelompok dan memiliki interval yang berbeda-beda. Interval itu adalah panjang kelasnya ya. Nah, seperti ini. Nah, skalanya 10 atau intervalnya 10. Nah, dari data tadi ini, kita buat ke diagram batang daun dulu. Batang daun, jadi puluhan, satuan. Nah, ini kita buat ini. Nah, di sini disuruhnya skalanya 10 atau intervalnya 10. Nah, kita mulai dari 0. 0, awalnya ini kita belum diisi ya. Nah, kita buat 0, dari 0. 0-nya ngikut. Panjangnya 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 0 sampai 9. Nah, 0 sampai 9 itu berapa banyak angkanya? Ternyata ada 10. Nih, 0 sampai 9, ternyata ini ada 10 angka. Nah, selanjutnya kita teruskan. Tadi 9, kita lanjutkan dari 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti 10 sampai 19 itu sebanyak 13 angka. Ini ada 13 angka belasannya. Nah, dari 19 kita lanjut kelas interval berikutnya, yaitu 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi 20 sampai 29 itu ada berapa banyak angkanya? Ternyata ada 7 angka. Nah, sama aja di sini, misalkan disusun skalanya 5. Berarti kan tadi angkanya ini ya, kalau skala 10. Berarti kalau skala 5, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 0 sampai 4 kita buat berapa? 01, 01, 02, 02, 03.
5-nya masuk ke kelas berikutnya. Ini kelas 1, ini kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi intervalnya ada 6 kelas ini ya banyaknya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nah seperti ini. Frekuensi kumulatif. Ini ada interval sama frekuensi awalnya ya, data awalnya. Nah, ini frekuensi kumulatif itu awalnya misalkan di sini 5, berarti ini ikut 5. Kalau di sininya 6, di sininya ikut 6. Setelah itu kita jumlahkan ke samping. 5 tambah 5 yaitu 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 7, 22, 22 tambah 4 yaitu 26, 26 ditambah 3 yaitu 29. Nah, dari kelas ini, dari tabel ini, nah ini kita tentukan, nah batas bawah itu yang mana? Kita bisa tentukan batas bawah itu ini, 15, batas bawah kelas pertama itu 15, batas bawah kelas kedua itu 20, batas bawah kelas ketiga yaitu 25, batas bawah kelas keempat 30, batas bawah kelas ke-6 35, batas bawah kelas ke-7 yaitu 40. Batas atasnya itu yang ini. 19, 24, 29, 34, 39, 44. Nah, dari batas bawah sama batas atas, kita bisa mencari tepi bawah. Rumusnya yaitu batas bawah dikurang 0,5, kalau tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Bisa. Selanjutnya, bagian yang C yaitu ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan yang pertama ada rataan hitung atau mean, atau biasa disebut juga rata-rata ya. Nah, untuk rataan hitung itu ada dua, dibagi dua, yaitu mencari mean data tunggal atau rata-rata data tunggal. Nah, rumusnya ini. Misalkan datanya ada X1, X2, X3, X4, sampai Xn. Nah, X ini yaitu namanya data. Data 1, data 2, data 3, sampai data ke N. Nah, kita definisikan nih rumusnya. X bar atau X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 sampai Xn kita jumlahkan dibagi N, di mana N-nya itu banyaknya data. Ya, nah didapat rumusnya ini nih. Atau rata-rata sama dengan jumlah X atau jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Tentukan rataan atau rata-rata dari data berikut. Nih datanya. Berarti kita masukkan 60, 75, 62, 87, 65, 83. Nah, banyaknya data ini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datanya ada 6. Nah, ini kita jumlahkan. 60 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 87 ditambah 65 ditambah 83. Yaitu jumlahnya ada berapa? Ini kalau dihitung jumlahnya 432. Kita bagi 6 sama dengan 72. Jadi rataan atau meannya adalah 72. Bisa untuk mencari mean data tunggal ya. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu ada bentuknya begini, seperti ini datanya. Tentukan mean dari tabel berikut, ada kolom nilai, ada kolom frekuensi. Nah, untuk soal seperti ini, rumusnya nih. Mean rata-rata atau mean sama dengan jumlah F dikali X dibagi jumlah F. F kali X berarti ini kan? Berarti apa? Bisa 4 kali 1 atau 1 kali 4 sama aja ya. 4 kali 1 ditambah 5 dikali 7 ya. 4 kali 1, 5 kali 7. Selanjutnya 6 kali 20 ditambah 7 kali 10 ditambah 8 kali 5, 9 kali 2. Nah, dibagi jumlah frekuensi. Nah, ini frekuensinya kita jumlahkan.
Ternyata totalnya ada 1 tambah 7, 8. 8 tambah 20, 28. 28 tambah 10, 38. 38 tambah 2, 40. 40 tambah 5, 45. Nah, 4 kali 1 berapa? 4 kali 1, 4. 5 kali 7, 35. 6 kali 20, yaitu 120. Ini 7 kali 10, yaitu 70. 8 kali 5, 40. 9 kali 2, 18. Dibagi 45. Nah, ini kita jumlahkan. 4 sampai 18-nya kita jumlahkan. Didapat nilainya 287 ya, dibagi 45. 287 dibagi 45 yaitu 6,377. Nah, di sini kita bulatkan menjadi, kita ambil 2 angka di belakang koma ya. 6,38. Jadi, meannya atau rata-ratanya yaitu 6,38. Nah, selanjutnya di sini ada tadi rata-rata data kelompok. Nah, sekarang rataan atau rata-rata atau mean data kelompok. Nah, rumusnya sama seperti yang tadi ya. Rata-rata sama dengan jumlah F kali X dibagi jumlah F, tapi ini untuk data berkelompok. Ya, di mana X-nya ini dia nilai tengah intervalnya. Nah, di sini ada tabel soalnya. Kalau di sini belum ada jumlah frekuensinya, berarti kalian harus menjumlahkannya sendiri ya. Nah, ini ada intervalnya 15 sampai 17 frekuensinya. Nah, di sini X-nya berapa? Di sini tadi X-nya itu nilai tengah interval. Nah, itu kan 15, 16, 17. Tengahnya berapa? 15, 16, 17. Ternyata tengahnya yaitu 16. Nah, 18 ke 20 tengahnya berapa? 18, 19, 20. Tengahnya 19. 21 ke 23 berarti tengahnya 22. Atau gini, 15 ke 17 intervalnya berapa? 15, 16, 17. Berarti ada 3. Nah, awalnya kan 16 tengahnya. Setiap ini kita tambahkan 3. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 3, 22. 22 tambah 3, 25. 25 tambah 3, 28. 28 tambah 3, 31. 31 tambah 3, 34. Nah, selanjutnya F kali X, berarti kolom F dikalikan kolom X. Nah, berapa ini? 6 dikali 16, yaitu 96. 7 dikali 19, yaitu 133. 10 kali 22, yaitu 220. 9 dikali 25, yaitu 225. 8 dikali 28, ini benar nggak 28? 8 dikali 28 berapa? Yaitu 224. Selanjutnya 6 dikali 31, 186. 4 kali 34, 136. Ada yang salah nggak? Nilai tengahnya 16, 19, 22, 25. Benar ya? Nah, ini sigma F kali X-nya ini kita jumlahkan. Berapa? (96) ditambah 133 ditambah 220 ditambah 225 ditambah 224 ditambah 186 ditambah 136, yaitu 1225.
20. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti ini 1220 dibagi jumlah F-nya berapa tadi? Jumlah F-nya yaitu 50. Nah, 1220 kita bagi 50 yaitu 24,4. Jadi nilai mean data kelompoknya yaitu 24,4. Bisa untuk mean data kelompok. Lanjut. Contoh yang kedua. Tentukan nilai rataan dari data pada histogram berikut. Nah, ini diketahui datanya ini ya dalam bentuk tabel diagram batang atau histogram. Nah, dari tabel ini kita ubah ke bentuk tabel. Nah, ini batang yang pertama yaitu 40,5 sampai 45,5 dan seterusnya ya. Batang yang kedua 45,5 sampai 50,5. Nah, di sini kita buat intervalnya. Nah, kebalikannya. Yang ini kita tambah 0,5, yang ini kita kurang 0,5. Sehingga di sini jadinya 40,5 ditambah 0,5 yaitu 41, 45,5 dikurang 0,5 yaitu 45. Sama ke bawahnya juga, berarti tinggal kita lanjutkan 4 ininya jadi 46 sampai 50. Ini 51 sampai 55. Yang ini 56 sampai 60. Selanjutnya 61 sampai 65. Yang terakhir 66 sampai 70. Nah, F-nya itu yang mana frekuensinya? Frekuensinya ini. Berarti ininya 3, 6, 10, 12, 5, 4. Nah, kita hitung jumlah frekuensinya berapa? 3 tambah 6, 9, 9, 10, 19, 19, 31, 31, 36, 36, tambah 4, 40. X-nya itu nilai tengahnya 41 ke 45. 41, 42, 43, 44, 45. Tadi tengahnya berapa? 43. Nah, ini tadi intervalnya panjangnya berapa? 41, 42, 43, 44, 45. Berarti ini kita tambahkan 5. Jadi 48 tambahkan 5, 53 tambahkan 5, 58 tambahkan 5, 63 tambahkan 5, 68. Nah, selanjutnya untuk F kali X. Berarti 3 kali 43 itu 129. 6 kali 48 itu 288. 10 kali 53 itu 530. 12 kali 58 itu 696. 5 kali 63 itu 315. 4 kali 68, 272. Nah, berarti ini kita totalkan F kali X-nya. Didapat 2230. Nah, kita masukkan 2230 kita bagi 40. Yaitu 55,75. Bisa dimengerti ya. Selanjutnya, mencari median. Nah, median itu apa sih? Ternyata median itu nilai tengah atau ME biasanya.
Nah, median adalah bilangan yang terletak di tengah-tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, sama seperti MEAN, yaitu median itu ada dua juga, yaitu data tunggal dan data genap. Nah, untuk data tunggal juga ada dua rumus ya. Nah, ada data ganjil sama data genap. Datanya, banyaknya data ya. Nah, maaf, salah tadi, median itu ada data tunggal sama data berkelompok. Nah, untuk data tunggal itu ada dua, yaitu data ganjil dan data genap. Nah, ini masing-masing rumusnya ya. Contohnya, tentukan nilai median dari data berikut. Nah, di sini, jika datanya belum urut dari yang terkecil, maka kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Tapi kalau datanya sudah urut, berarti kalian tinggal langsung cari mediannya atau nilai tengahnya saja. Nah, sini setelah diurutkan, nah ternyata datanya ada 9, N-nya, banyaknya data ada 9, ganjil ya. Kalau mau ada di sini cara cepatnya, kalau ganjil berarti kan pasti ada nilai tengahnya ya. 9, berarti dibagi 4 sama 4, nah tengahnya ini namanya median, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti tengahnya yaitu 65 mediannya. Atau kalau misalkan mau pakai rumusnya tadi untuk data ganjil, median sama dengan X, X-nya itu data ya, tapi nanti dimasukkan. X yaitu setengah dikali N plus 1, N itu 9. Berarti 9 plus 1. Berarti X setengah dikali 10. Berarti setengah kali 10 yaitu 5. X 5. Berarti data kelima. Nah, data kelima berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 65. Hasilnya akan sama. Nah, kalau dia datanya genap, tinggal dibagi. Nah, ini datanya ada 12. Berarti misalkan kita bagi sama, yaitu ada 6 sama 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tengah-tengahnya ini ya, antara 9 sama 11. Nah, bisa kita pakai cara langsung. Ini kita 9 ditambah 11. Nah, kita bagi 2. Sehingga di sini jadinya 20 dibagi 2. Berarti mediannya atau nilai tengahnya yaitu 10. Nah, selanjutnya di sini ada rumusnya tadi. Kalau pakai rumusnya, setengah kali N, berarti N itu 12. Nah, ini setengah kali N, N-nya 12 plus 1. Karena rumusnya di situ plus 1. Dibagi 2. Nah, di sini jadinya setengah kali 12, ini setengah kali 12 yaitu X 6. Nah, ini setengah kali 12, 6. 6 tambah 1 yaitu 7. Bagi 2. Nah, data ke-6 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data ke-6-nya 9. Nah, data ke-7-nya yaitu berarti 11. Bagi 2, hasilnya kan sama. 20 bagi 2 sama dengan 10. Jadi bebas mau pakai yang mana, mau langsung atau pakai rumus nggak apa. Selanjutnya, nah untuk menghitung median data berkelompok, nah ini rumusnya. Median sama dengan TB ditambah setengah kali N dikurang FK dibagi frekuensi median dikali I. Nah, di mana TB itu yaitu tepi bawah kelas median, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, FME ini frekuensi kelas mediannya, I-nya itu panjang kelas atau interval kelas, N-nya itu jumlah frekuensi. Nah, sebelum kalian masukkan ke rumus ini, kalian cari dulu kelas mediannya yang mana, yaitu rumusnya setengah dikali N. Nah, contohnya ini ada tabelnya, kita harus cari nilai mediannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk mencari median, kita tambahkan kolom FK. Nah, tadi gimana mencari FK? 2, kalau awalnya 2, berarti sini tetap 2. 2 ditambah 4, miring ya. Dijumlahkannya miring. 2 ditambah 4 yaitu 6. 6 tambah 5 yaitu 11. 11 tambah 15 yaitu 26.
26 tambah 7 yaitu 33. 33 tambah 4 yaitu 37. 37 tambah 3 yaitu 40. Pasti nanti nilai akhirnya ini sama dengan jumlah frekuensinya ya. Nah, kita cari kelas mediannya dulu. Nah, kelas mediannya, jadi setengah kali N. N-nya yaitu jumlah frekuensi, yaitu 40. Setengah dikali 40, yaitu 20. Nah, kita lihat frekuensi kumulatif 20 itu masuknya kemana? Ini sampai 1 sampai 2, nah ini sampai 6, jadi 4, 5, 6 masuknya di sini. Nah, 6 ke atas sampai 11 masuknya di sini. Nah, dari 12 sampai 26 masuknya di sini dan seterusnya. Nah, berarti 20 masuknya di mana? Ternyata 20 masuknya di sini. Ya, sehingga di sini Ibu bedakan warnanya. Jadi kelas mediannya yaitu ini 73, intervalnya 73 sampai 79, frekuensi 15, FK-nya 26. Nah, ini namanya kelas mediannya. Nah, setelah itu dari kelas median kita mencari tepi bawahnya. Mencari tepi bawah gimana? Tadi kan kelasnya ini ya. Nah, tepi bawahnya mana? Geser ke paling pinggir ini. Berarti ada 73. Nah, batas bawah. Tepi bawah tadi rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Nah, berarti batas bawahnya 73. Kita kurang 0,5. Sama dengan itu 72,5. Selanjutnya FK-nya mana? Nah, tadi di sini keterangannya apa? FK-nya yaitu frekuensi kumulatif, tapi dia sebelum kelas median. Nah, ini kan kelas mediannya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median mana? Ini 11. Berarti FK yang ditulis yaitu 11. Nah, frekuensi mediannya mana? Frekuensi median. Nah, kelas median. Berarti frekuensinya mana? Berarti kolom frekuensi aja yang dilihat. Kelas median. Yaitu 15. I-nya, interval atau panjang kelasnya, yaitu 73 sampai 79 berapa? 73, 73-nya ngikut, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, yaitu ada 7. Nah, dari sini kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi nih ya, TB ditambah setengah kali N dikurang FK dibagi FME dikali I. Nah, TB-nya berapa? Tadi kita udah nyari 72,5 ditambah setengah kalian itu sama aja kelas median, berarti 20. Dikurang FK-nya 11, FME-nya 15, kita kali 7. Sama 72,5. 20 dikurang 11, yaitu 9/15 dikali 7. Kita kalikan dulu. Menjumlahkannya terakhir ya. 72,5. 9 dikali 7. 63/15. Nah, itu kita bagi dulu. Ini tetap 72,5. 63 dibagi 15 itu 4,2. Nah, 72,5 ditambah 4,2 yaitu 76,7. Jadi nilai mediannya adalah 76,7. Bisa ya mencari median data kelompok. Nah, selanjutnya mencari modus. Nah, apa sih modus itu? Ternyata modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau yang mempunyai frekuensi paling besar. Nah, data yang memiliki satu modus disebut monomodus, sedangkan data yang memiliki dua modus disebut bimodus. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya, modus itu ada dua, yaitu menghitung modus data tunggal dulu. Nah, contohnya, tentukan nilai modus dari data berikut. Nah, berarti kalau untuk data tunggal, yaitu nilai yang paling sering muncul.
Nah, ini dari yang A ini nilai yang sering muncul mana? Yang paling banyak muncul? Yaitu 6. Berarti modusnya sama dengan 6. Nah, yang B ini yang nilai yang sering muncul yang mana? Ternyata 3 sama 6 sama ya. Yaitu ada 4, berarti 3 dan 6. Nah, yang C mana? Ternyata ini nggak ada yang sama ya, atau yang sering muncul, berarti tidak memiliki modus, atau modusnya tidak ada. Yang D juga ini tidak ada ya, karena semuanya sama. Jadi modusnya sama dengan tidak ada. Nah, selanjutnya ada menghitung modus data berkelompok. Nah, ini rumusnya. MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah 2 dikali I. Di mana TB-nya sama seperti tadi, tepi bawah kelas modus. D1 yaitu frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum. Nah, D2 yaitu frekuensi modus dikurangi frekuensi setelah, I-nya yaitu panjang interval. Nah, modus ini beda sendiri. Nah, kalau mencari modus tidak harus mencari kelas modusnya. Nah, ingat tadi di sini yang mempunyai frekuensi paling besar. Nah, berarti yang punya frekuensi paling besar yang mana? Ini kan, 15. Nah, berarti ini kita bedain warna deh. Nah, berarti ini kelas modusnya ini. Nah, di sini ada, ingat modus lihat frekuensi terbesar kalau untuk data kelompok. Nah, dari sini kita cari TB-nya berapa. Tadi ini kelas modusnya, berarti paling pinggirnya berapa? 73. Berarti 73 dikurang 0,5 sama dengan yaitu 72,5. Nah, D1-nya apa? Nah, D1-nya di sini frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum. Nah, frekuensi modusnya ini kan 15 dikurang frekuensi sebelumnya berapa? 5. Berarti 15 kurang 5 sama dengan 10. D2-nya berarti 15 dikurangi frekuensi setelahnya yaitu 7 sama dengan 15 dikurang 7 yaitu 8. Nah, intervalnya panjang kelasnya 73 sampai 79, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Berarti intervalnya yaitu 7. Nah, selanjutnya kita masukkan ke sini. TB-nya 72,5 ditambah D1-nya 10, D1-nya 10, D2-nya 8, I-nya 7. Tetap, sama dijumlahkannya terakhir ya, 72,5. Ini jadinya 10, langsung aja, 10 kali 7 yaitu 70. Ini 10 tambah 8 yaitu 18. Berarti ini 72,5. 70 dibagi 18 itu 3,89. Kita ambil 2 angka di belakang koma ya, kita bulatkan. Nah, berarti 72,5 ditambah 3,89 yaitu 76,39. Berarti modus dari data berikut yaitu 76,39. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ini statistik bagian pertama ya. Nanti statistik bagian keduanya itu masih ada mencari kuartil
atas, bawah, sama tengah, dan mencari simpangan rata-rata, simpangan baku. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ibu anggap semuanya mengerti ya. Kalian bisa membuka lagi nanti videonya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.